Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang ke-12. Untuk motif ini pengerjaannya 2 kali. Jadi pertama kita mengerjakan bagian dalam tas yang berwarna coklat tua, kemudian baru mengerjakan motif bagian luarnya. Jadi terlihat unik ya. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Saya menggunakan 2 jenis, yang coklat dan abu ini benang polycherry. Sementara yang warna ini benang katun Bali yang kecil ya. Kemudian ini ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan benang polycherry warna abu. Pertama, buat awalan rantai 50 rantai. Untuk teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, motif ini kelipatan 5. Setelah 50 rantai, tambahkan 1 rantai. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir. Kemudian tambahkan 1 rantai, putar. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dan buat ini 10 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah total 10 baris SC bolak-balik ya. Di bagian ujung ini tambahkan 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat SC berkeliling. 1 rantai masuk ke lubang yang paling ujung, saya beri penanda 1 lubang sebelumnya. Nah, selanjutnya pengerjaan SC berkeliling di sini 10, 50, 10 dan 50. Jadi tidak ada penambahan sudut. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga SC terakhir di penanda. SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat kembali 1 baris SC berkeliling. Jadi total ada 3 baris ya dengan yang awal tadi. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris SC nya, jadi total 3 baris SC.
Jadi ini di akhir putaran slip stitch ganti warna. Saya ganti tetap ke benang polycherry warna coklat. Dua rantai. Nah, benang yang warna abu sudah bisa diputuskan. Pengerjaan berikutnya, kita akan membuat tusukan untuk satu putaran ini menggunakan tusuk back loop atau tusuk untuk bagian sisi belakang ya, jadi back loop. Nah, bagian yang ini jalinannya belakang. Kalau biasanya kita langsung saja ya dari depan seperti yang ini, seperti depan ini. Nah, sekarang bagian sisi belakangnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC atau double crochet. Nah, lanjutkan ya back loop seperti ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah hampir selesai satu putaran back loop. Akhir putaran slip stitch, ingat slip stitchnya di puncak DC pertama, lalu 2 rantai, 1 2. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita akan kembali ke tusukan normal. Jadi kita akan membuat tusukan normal, isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran, dan jangan lupa untuk setiap akhir putaran slip stitchnya dilakukan di puncak DC pertama, dan tiap tusukan awalnya di sini ya lakukan juga dimulai dari tempat pertama slip stitch. Ini supaya akhir barisnya terlihat tidak terlalu miring ya. Nah, lanjutkan terus buat DC per baris ini hingga setinggi tas yang diinginkan. Nah, ini sudah selesai ya, saya buat setinggi ini. Teman-teman bisa lihat ini bagian awal akhirnya tidak terlalu miring ya, tapi tidak apa-apa, nanti kan tertutup untuk bagian yang luar. Ini saya buat tingginya sekitar 13 cm. Nah, selanjutnya ini di akhir baris akan saya slip stitch dulu. Oke, saya slip stitch dulu di sini. Nah, saya kunci dengan memberikan penanda. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan untuk bagian luar. Untuk bagian luar kita akan mulai di bagian yang warna abu, di bagian front loop ini ya. Ini kan tadi ada back loop yang kita kerjakan, sekarang bagian front loopnya. Jadi saya gunakan benang katun. Kalau teman-teman ingin menggunakan benang yang sama, polycherry juga tidak apa-apa. Pertama saya akan buat awalan rantai dulu. Nah, agar rapi saya akan sisipkan di bagian awal dan akhir di sini ya, di front loopnya.
1 rantai. Nah, seperti ini, dan sisa benang yang pendek ini saya masukkan ke bagian dalam agar tidak kelihatan. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Untuk pengerjaan bagian pertama, ingat front loop semua bagian sisi depan. Pertama, saya akan buat 1 SC di tempat kita menyisipkan benang. Lalu 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian ke bagian front loop kita akan skip 4 buah ya, 4 lubang kita skip, 1 2 3, kemudian 4, dan yang kelima kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Ulangi 5 rantai, 1 2 3 4 5, lalu kembali skip 4, 1 2 3 4, di yang kelima kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Ulangi 5 rantai, 1 2 3 4 5, kemudian kembali skip 4, 1 2 3 4, yang kelima kita isi 1 SC. Nah, seperti ini ya untuk awalan tusukan yang bagian pertama. Lanjutkan ini hingga ke semua front loopnya akhir putaran. Nah, ini sudah hampir selesai ya 1 putaran. Saya lanjutkan dulu 5 rantai, skip 4, SC, 5 rantai, skip 4. Nah, ini pas ya, 4, langsung slip stitch di SC pertama. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, sudah selesai ya 1 putaran. Ini motif bagian yang pertama. Kita akan langsung mengerjakan untuk motif bagian yang kedua. Pertama, kita akan skip 2 di rantai 5 buah ini. Skip 2, 1 2, di rantai ketiga kita isi 5 buah DC. Nah, di rantai ketiga isi 5 buah DC. 1 2 3 4, dan yang kelima. Oke, motif kipas ya seperti ini. Kemudian kita akan langsung loncat ke rantai tengah-tengah 5 ini ya, atau kalau dihitung ini skip 5. Pertama skip 1 2 di SC 3, kemudian 4 5, 2 rantai. Jadi di rantai ke-6, di skip yang ke-6 ya, 2 3 4 5, atau di rantai ketiga di bagian 5 rantai. Jadi pas di tengah-tengah kita kembali isi 5 DC. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini hasilnya. Kita ulangi, langsung menuju rantai ketiga dari 5 rantai, atau tepat di tengah-tengah ya, atau kalau mau dihitung ini skip 5. Kembali kita buat 5 buah DC.
Nah, seperti ini. Lanjutkan 5 DC lagi di rantai ketiga dari 5 rantai atau skip 5. Nah, jadi seperti ini ya motif untuk bagian yang kedua, motif kipasnya. Jadi lanjutkan terus hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran motif kipas terakhir. Langsung skip ke rantai ketiga dari 5 rantai, isi kembali 5 DC. Nah, sudah selesai 5 DC, langsung kita slip stitch di DC yang pertama. Yang ini ya, motif kipas di DC yang pertama. Ini slip stitch di sini. Kemudian slip stitch lagi di sebelahnya. Nah, tepat di bagian DC ketiga ini kita buat langsung 1 SC. Jadi perhatikan untuk akhir putaran ya. Di bagian setelah bagian kedua, akhir putarannya akan selalu bergerak dan berpindah. Jadi jangan sampai salah ya. Dia akan terus berpindah untuk akhir putaran. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengulang motif bagian yang pertama. Jadi ini setelah SC buat 5 rantai. 4, 5. Nah, langsung loncat menuju kipas berikutnya. Tepat di puncak DC ketiga, atau kalau di sini jadi skip 4 dia ya. Nah, langsung kita buat 1 SC di puncaknya. Nah, seperti ini. Kemudian ulangi 5 rantai, 2, 3, 4, 5. Loncat langsung menuju DC ketiga dari kipas. Di sini 1 SC. Nah, seperti ini. Lanjutkan 5 rantai, langsung menuju kipas berikutnya di DC ketiga, 1 SC. Nah, seperti ini motifnya. Langsung lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 5 rantai, 1 SC di puncak kipas, 5 rantai lagi. Nah, kita slip stitch tepat di penanda di SC yang pertama tadi ya. Langsung slip stitch. Jadi untuk bagian pertama slip stitchnya tidak berubah tempat, tapi untuk bagian yang kedua kita lakukan slip stitch 2 kali. Nah, 2 rantai. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan ulangi kembali motif bagian yang kedua. Kita skip 2 rantai awalannya ini. Sebentar, saya akan beri penanda dulu. Nah, di sini di 2 rantai skip 2, 1, 2 di rantai ketiga isi 5 buah DC. Kemudian langsung menuju 5 rantai berikutnya. Di rantai ketiga kembali isi 5 DC atau skip 5 ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan menuju 5 rantai berikutnya.
atau skip 5, 1 2 3 4 dan 5, langsung di rantai ketiga 5 buah DC lagi. Nah, seperti ini ya jadinya. Oke, sudah mulai kelihatan. Lanjutkan ya motif ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 5 DC lagi di bagian rantai ketiga dari 5 rantai. Nah, akhir putaran ingat kita akan slip stitch ya, yang bagian ini berbeda slip stitchnya. Bagian kedua kita slip stitch di DC pertama dari kipas. Jadi ingat untuk bagian kedua itu slip stitch akhir putarannya berpindah. Slip stitch pertama di DC pertama di bagian kipas 1 kali, kemudian slip stitch lagi di DC kedua, lalu di DC ketiga buat 1 SC. Nah, seperti ini, letakkan penandanya. Lalu kita akan ulangi kembali motif bagian yang pertama. Motif bagian yang pertama kita ulang 5 rantai. Langsung menuju puncak kipas berikutnya kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Ulangi 5 rantai, 1 SC kembali di puncak bagian kipas berikutnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi ulangi terus ya motif ini 1 2 1 2 hingga tinggi tasnya sesuai. Dan perlu diperhatikan untuk bagian akhir yang kedua ini akan berpindah ya setiap kali akhir putaran ya. Lanjutkan hingga sama tingginya ke bagian tas, jangan dibuat terlalu sama karena saya akan membuatnya agak sedikit ditarik. Nah, ini sudah selesai saya buat setinggi ini. Kalau teman-teman ingin membuatnya sama tinggi untuk bagian yang pertama tidak apa-apa, tapi saya ingin menariknya seperti ini ya, jadi motifnya terlihat berlubang-lubang. Jadi tidak apa kita melarkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan saya tahan buat selurusan biar kita tahu di mana nanti agar motifnya tidak miring ya. Jadi jangan sampai nanti motifnya miring ketika kita gabungkan di bagian atas ini. Jadi tarik lurus. Nah, kalau dibuat sedikit lebih pendek kan jadi lubang-lubang jaringnya kelihatan jelas. Ini saya tahan dengan menggunakan jarum bentul sekeliling. Ini untuk menahan sementara saja ya, agar kita tahu bagian lurusan motifnya itu ke atas seperti ini. Karena rajutan itu biasanya memang akan selalu miring. Jadi saya ingin ini terlihat lebih lurus, jadi kita tarik sedikit. Nah, saya rasa ini cukup. Kita akan lanjutkan ya. Pertama saya akan selesaikan dulu untuk bagian yang motif jaringnya ini. Oke, di akhir putarannya ya. Saya akhiri di bagian yang ke motif kedua ya, slip stitch 2 kali. Putuskan benangnya. Untuk mengakhiri motif, akhiri motifnya di bagian yang kedua, jangan di bagian yang pertama. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan kembali ke bagian lapisan pertama yang kita buat tadi yang warna coklat ini. Saya lepaskan dulu penandanya. Nah, di sini di tempat slip stitch ini saya akan kembali ganti ke benang warna dasar yaitu warna abu. Jadi di sini di slip stitch akhir putaran
langsung ganti ya, slip stitch, ganti benang. Satu rantai. Nah, benang yang warna coklat sudah bisa diputuskan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita akan gabungkan bagian yang jaring ini ke bagian lapisan dalam. Nah, jadi ini saya usahakan tepat ya, paskan di bagian puncak. Nah, seperti ini, kita langsung luruskan motifnya. Nah, 1 SC ini saya langsung buat tepat di bagian puncak 5 DC nya. Oke, 1 SC. Nah, seperti ini dia menempel ya. Ini saya berikan penanda. Selanjutnya kita akan buat 4 buah SC tapi di bagian warna coklat. Oke, di sini di bagian warna coklatnya ya. 1 2 3 4, lalu di SC kelima kita kembali ke puncak bagian lapisan, kita gabungkan ke bagian lapisan yang dalam dengan SC. Nah, seperti ini ya, jadi dia istilahnya skip 4. Lanjutkan 4 buah SC dulu di bagian warna coklat. 1 2 3 4, lalu langsung yang kelima kita sisipkan, langsung digabungkan dengan bagian motifnya di puncak ya, DC ketiga dari kipas 1 SC. Nah, jadi seperti ini ya, jadi seolahnya skip 4 langsung 1 SC, sama seperti bagian yang bawah kita skip 4. Jadi ini hitungannya seharusnya pas hingga akhir putaran. Lanjutkan 5 buah SC, jangan sampai ada yang terisi 2 ya. 1 2 3 4, di SC kelima gabungkan ke bagian kipasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan terus penggabungan ini motifnya ini hingga ke akhir putaran, karena sama ya, bagian bawah seharusnya nanti akhirnya itu sama. Nah, ini sudah hampir selesai 1 putaran. Ini setelah saya gabungkan di bagian DC nya, lanjutkan 4 buah SC. 1 2 3 4, SC kelima gabungkan dengan motif kipas. Kemudian kembali 4 buah SC di bagian coklat. 1 2 3 4. Nah, pas ya. Langsung kita slip stitch di penanda di SC pertama 1 rantai. Nah, jadi ini motifnya pas ke bagian dasar yang pertama. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC berkeliling hingga akhir putaran. Nanti akhir putaran slip stitch 1 rantai, kembali buat 1 SC setiap lubang, buat sekitar 3 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling dengan SC yang paling bawah itu jadi 4 ya. Nah, di sini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Selanjutnya saya akan sisipkan tali tasnya yang sudah saya buat dengan ring seperti ini. Saya sisipkan juga gesper agar mudah dipanjang pendekkan. Untuk tutorial pembuatan tali tas ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, akan saya sertakan linknya. Nah, kita lanjutkan ya. Saya lipat dulu untuk memberi penanda di bagian kiri dan kanan sudut tasnya.
Nah, sudah selesai. Jadi di penanda akan kita sisipkan ringnya ya. Kita lanjutkan, karena ringnya ini saya buat ukurannya itu sekitar 2,5 cm, 2,5. Jadi saya berencana menyisipkannya 7 SC. Nah, sekarang kita lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda. Nah, ini 3 SC ya sebelum penanda, di penanda, dan 3 SC sesudah penanda. Jadi pas 7 SC. Langsung saya sisipkan ringnya 3 SC sebelum penanda. 1 2 3 di penanda yang keempat. Kemudian 3 lagi setelah penanda, 5 6 dan 7. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya hingga ke penanda berikutnya. Di penanda berikutnya kita kembali sisipkan talinya, ringnya ya sama 7 SC. Lalu lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi sekitar 2 baris SC untuk penyelesaian akhir tasnya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Seperti ini hasilnya, terlihat cantik dan unik ya motifnya dengan 2 lapis seperti ini. Nah, ini 2 baris penambahan setelah ring. Kemudian saya juga sudah buatkan furingnya ya, furingnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat furingnya bisa mengecek kolom deskripsi untuk link tutorial ya, akan saya sertakan. Nah, untuk tas ini ukurannya adalah untuk tinggi sekitar 17 cm, lebarnya sekitar 22 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motifnya ya sudah tidak kelihatan yang bagian lapisan dalam ya, awal akhirnya. Kalau untuk bagian luar, ini di sini kita mulai dan akhirnya itu di sini. Cukup unik ya motifnya. Nah, semoga video saya ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.